Gerakannya tadi begini nggak sih ya? Tuh. Lain deh. Tuh. Hah? Lain? Oh, begini. Dayat sama Repi itu susah banget Pak diajak ke kebun. Ya, namanya juga anak muda, Pak. Mereka pasti gengsi ke kebun. Padahal kebun itu bisa menghasilkan duit, ya kan Pak? Iya, Pak. Bener itu, bener. Lagi ngapain anak ini Pak? Kalau saya lihat gerakan-gerakannya ini seperti tren-tren gak jelas gitu, Pak. Gak jelas. Ini namanya velocity, Om. Masa kalian gak tahu sih? Velocity? Walah, itu semacam senam SKJ, Pak Amir. SKJ. Kalau cuma senam SKJ, kita dulu pernah Pak ya waktu sekolah? Iya, Pak. Saya masih hafal gerakannya. Lihat Naria gerakannya. Ih, dasar om-om gak jelas. Gimana, Rep? Udah bisa? Susah banget, ya. Ya sudah, ayo kita coba lagi. Ayo. Susah banget, ya. Pokoknya sebelum kita hafal gerakannya, jangan sampai kita ketemu. Kalian udah bisa velocity belum? Sudahlah. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak bisa velocity ya? Bahkan sebelum kau bisa velocity, kami sudah bisa duluan. Betul. Masa bisa sih? Coba kita sama-sama, ayo. Siapa takut? Santai aja dulu. Loh, ini kan gerakan yang dilakukan Naria tadi. Kok lama-lama makin keren ya? Saya harus mencari tahu apa itu velocity. Sepertinya sangat berbahaya. Apa itu velocity? Astagfirullah. Mantapnya. Om Sunarto, ajarin kita velocity. Iya Om, itu lagi ngetren sekarang. Nah Dayat, nah Repi, gerakan velocity itu berbahaya. Kenapa Om? Gerakan itu lagi ngetren Om, kita harus bisa. Kalau saya perhatikan, gerakannya itu memiliki efek samping kesetanan. Kalian bisa terkena sindrom velocity. Pokoknya kalian jangan sampai melakukan gerakan itu. Emang ada penyakit begitu Om? Belum pernah dengar pun. Dahulu kala, sebelum Belanda menyerang, ada seorang bernama Asu-Asu. Dia menghafal gerakan velocity. Dia menghafal semua gerakan velocity. Dia bisa melakukan gerakan itu di mana saja, kapan saja, bahkan sambil berak juga. Awalnya dia senang. Lama-kelamaan dia mulai panik ketika
tangannya mulai bergerak sendiri. Dia tidak bisa mengontrolnya. Dia terus melakukan gerakan itu hingga dia mati. Buset, serem juga ya. Ya sudah deh, ayo kita ke story ayat. Untung aja mereka percaya. Mantap banget. Aku harus bisa sebelum mereka. Gimana? Kalian sudah bisa velocity-nya? Ya, tadi kita dari musola. Lalu Om Sunarto cerita sama kita kalau gerakan velocity itu gerakan yang berbahaya. Ya bener ya, gerakan itu bisa membuat kita jadi sindrom velocity. Sindrom velocity? Mana ada penyakit begituan? Ada ya. Dulu ada orang yang bernama Asu-Asu. Mana ada nama orang asu-asu? Kamu mau diceritain gak sih? Udahlah Rep, yang penting kita udah kasih tahu. Aku mau pulang. Ya aku mau pulang juga. Ada-ada aja mereka. Mana ada penyakit begituan? Tapi aku harus pastiin dulu ini ke musola. Ternyata memang sulit. Saya harus bisa. Saya harus telaten lagi. Sedikit lagi. Bapak. Hah? Kamu itu biasakan kalau masuk rumah itu baca salam. Nggak pernah diajarin sopan santun sama orang tuamu. Lah, orang tua aku kan bapak. Dulu bapak ajarin nggak? Oh iya. Kayaknya bapak lupa ngajarin, Cat. Bapak tadi ngapain itu? Belajar velocity ya? Sembarangan. Ngapain bapak belajar gerakan yang nggak jelas itu? Terus tadi ngapain? Bapak itu senam SKJ ya. Oh ya udah deh. Pak mau makan apa? Bapak kenyang. Oh ya udah deh. Mau ngopi nggak? Nggak mau. Ya udah deh. Aku harus cari tempat lain. Sedikit lagi. Loh, Om Sunarto belajar velocity juga? Sembarangan. Saya melarang keras gerakan itu. Emang kenapa sih, Om? Loh, kamu belum diceritain sama Nadaya sama Narepi? Sudah sih, cuman aku stop. Emang ceritanya gimana sih, Om? Aduh, makanya kalau orang cerita itu didengarin. Jadi begini ceritanya. Oh gitu. Terus? Oh begitu toh. Iya Naria, serem kan? Enggak tuh Om, biasa aja. Hah? Saya sudah cerita panjang-panjang, dibilang biasa aja. Naria kok masih di sini sih? Emangnya kenapa sih Om? Gak boleh. Musola kan tempat umum. Iya bener sih. Tapi kan tadi Naria minta diceritain tentang velocity. Kan saya sudah ceritain. Tapi kok masih di sini? Bentar lah Om, mau nyantai-nyantai dulu. Hais, kalau begini saya nggak bisa latihan velocity. Naria, Om ke kebun dulu ya. Mau ngapain Om? Om kan gak punya kebun. Biasa bantu Pak Amir. Oh iya.
Kayaknya di sini aman. Saatnya belajar velocity. Pak Amir. Lagi apa Pak Amir? Ngapain Pak Sunarto kesini? Kan seharusnya saya yang nanya. Pak Amir ngapain ke kebun lagi? Kan tadi sudah ke kebun. Lah, ini kan kebun saya, Pak. Terserah saya dong. Mau kapan aja ke kebun saya. Justru Pak Sunarto ngapain ke kebun saya? Tadi saya rencananya mau ke musola Pak, tapi malah nyasar ke sini. Ya sudah, saya ke musola dulu ya Pak. Saatnya belajar. Di sini jauh dari Pak Amir. Tadi nyariin apa? Ini loh Nak Repi, saya tadi ke rumahnya Pak Amir, nggak ada orang. Ke musola juga nggak ada orang. Pada kemanaan sih? Kurang tahu Pak Yadi. Om Sunarto tadi ke kebunnya Om Amir, Pak Yadi. Lagi bantuin Om Amir tuh. Ada apa nih rame-rame? Nah Dayat, Bapak mau kemana? Oh, tadi ke kebun. Tuh kan bener. Ada apa sih Pak Yadi? Kayaknya serius banget. Jadi gini, kalian tahu kan tren velocity itu? Nah, di ibu kota Konoha ada lomba velocity. Nah, saya kesini untuk mencari orang yang jago velocity untuk mewakili daerah kita untuk lomba itu. Hah? Kok ada lombanya? Bukannya itu gerakan terlarang? Aku Pak Yadi, aku jago velocity. Oh, boleh, boleh. Coba Narya, peragakan. Gimana Pak Yadi? Mantap kan? Akhirnya daerah kita ada perwakilannya. Yeay! Bukan kamu Narya, tapi mereka. Loh, bukannya Bapak bilang nggak mau belajar velocity? Hehehe, Bapak bohong ya? Om Sunarto juga bohongi kita. Sungguh gerakan yang sangat natural, estetik, dan indah sekali. Saking senangnya velocity sampai nggak mau berhenti. Ya itu masalahnya. Kami nggak bisa berhenti. Berarti kalian terkena Sindrom velocity. Ikutin mereka masih ikutin. Pak Sunarto, saya duluan ya. Ya Pak. Bubuk.